Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ikuti channel yang mantap ini, Diniyah Al-Ikhlas, media channel yang memuat tentang konten pembelajaran pembacaan Al-Quran, belajar kitab-kitab dari pondok pesantren, gurunya dari ustadz-ustadz terpilih yang akan terus saya share agar Anda terus mendapatkan informasi tentang pembelajaran agama. Jangan lupa klik like, tulis komen, subscribe, kemudian bagi ke teman-teman Anda agar mendapat kemanfaat dari seluruh umat seluruh alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittihati wal wifaq wa nahana 'ani shiqaqi wan nifaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ar-rahimul khalaq, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, al-mab'usu liyutammima makarimal akhlaq. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الخلق على الإطلاق وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التلاق. أما بعد فيا عباد الله، ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu annakum qadimuna ila Allah, faltandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين هم يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: Alaikum bi kasratis sujud, fa innahu lang tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'allahu biha darajah, atau kama jaa fil hadis. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Dengan sesungguh-sungguhnya iman, dengan sesungguh-sungguhnya takwa. Dengan satu keyakinan bahwa tidak ada jalan yang bisa menyelamatkan diri kita manusia ini kecuali dengan takwa kepada Allah. Dan satu keyakinan tidak ada jalan menuju kecelakaan manusia, kebinasaan manusia, kesengsaraan manusia, kecuali manusia ini durhaka kepada Allah. Dengan keyakinan dan kemantepan keyakinan ini di dalam hati kita, maka kita akan ada keseriusan, ada istiqomah di dalam mentaati Allah, di dalam mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Karena yakin dalam perintah Allah tersimpan ridhonya Allah. Apapun perintahnya,
Dan begitu yakin di dalam larangan-larangan Allah tersimpan kemurkaan-kemurkaan Allah, apapun bentuknya larangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kehidupan manusia ini berbeda dengan kehidupan makhluk-makhluk yang lain. Kehidupan manusia ini betul-betul kehidupan yang sangat perlu dipikirkan, diperhatikan, karena kehidupan yang di ujung kehidupan manusia ini hanya ada dua tempat, surga atau neraka. Cerita manusia ini belum selesai hanya dengan kematian, hanya dengan dikubur. Cerita manusia ini tidak akan selesai kecuali fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Sebagian manusia akan dimasukkan ke dalam surga karena kesabarannya, istiqomahnya, ketundukannya kepada Allah, maka diberi anugerah, diberi ganjaran, yaitu surga. Wa fariqum fis sa'ir. Dan sebagian manusia karena kecerobohannya, ketidakpeduliannya dengan nikmat-nikmat Allah sehingga mengkufuri, tidak peduli dengan perintahnya, tidak peduli dengan larangannya, tidak melaksanakan perintahnya, juga tidak terlarang, tidak tercegah larangannya Allah, sehingga hidup seakan-akan bebas, seakan-akan ini buminya sendiri, langitnya sendiri, airnya sendiri, oksigennya sendiri. Padahal manusia ini asalnya dari mana, sekarang di mana, dan sebentar lagi akan kemana. Orang-orang Jawa mengingatkan kita, atau pelajaran dari para wali-wali dahulu, bagaimana kita supaya mengingat kejadian diri kita ini asal sangkan parane dumadi, sering dibeli dijadikan simbol, yaitu kendi. Kendi yang berasal dari kata kondi, yang sering digunakan oleh orang-orang Jawa untuk mengingati kita. Dalam setiap pertemuan ada istilahnya kendi, supaya kita itu ingat sebetulnya. Hei manusia, kalau ingin selamat, ingatlah kamu itu dari mana. Kowe iki saka ndi? Kowe iki saka ndi? Kita manusia ini semuanya dari lempung, dari tanah. Terus saiki ning ndi? Saiki ya mung ning dhuwur tanah, di atas lempung. Terus arep ning ndi? Arep diuruki lempung. Sehingga sebetulnya kita ini rutenya itu dari mana, sekarang di mana, dan mau kemana. Pada hakikatnya kita ini dari Allah, dan sekarang dalam pemeliharaannya Allah, dan kemudian akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita, sikap kita, tindakan kita, ucapan-ucapan kita selama kita hidup di dunia ini. Kalau perbuatan-perbuatan kita, tindakan kita, sikap kita, ucapan-ucapan kita sesuai dengan perintah-perintah Allah, maka akan mendapatkan ridha Allah. Allah senang kepada kita. Kemudian kita mendapatkan ridha Allah, mendapatkan ganjaran-ganjaran dari Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi itu semua tidak akan terwujud kecuali manusia ini pertama kali mendapatkan hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah. Hidayah itu apa? Hidayah itu iman. Hidayah itu Islam. Allah firmankan, mayuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki hidayah, diberi petunjuk oleh Allah, yashrah sadrahu lil Islam, maka dadanya ini akan gembira menerima Islam. Maka orang itu begitu senangnya mendapatkan iman, mendapatkan Islam. Ini tandanya orang mendapatkan hidayah. Setiap pagi dan sore diulang-ulang, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya.
Saya puas mempunyai Allah, mempunyai Tuhan Allah, maka saya tidak akan menyekutukannya. Babi Muhammadin Nabiya, saya puas mempunyai pemimpin, mempunyai kanjeng Nabi, mempunyai Rasul. Baginda Muhammad SAW untuk ditiru, untuk diikuti, menjadi suri tauladan dalam kehidupannya, menjadi contoh dalam hidupnya. Hadirin yang dimuliakan, wabil islami dina, dan puas ridho Islam ini menjadi agama, menjadi pengatur hidupnya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian setelah orang itu mendapatkan hidayah iman, hidayah Islam, maka sebetulnya orang ini sudah masuk dalam kategori orang yang akan beruntung. Karena para ulama sering mengatakan tandanya orang itu akan bejo, akan beruntung. Pertama kali orang itu akan diberi hidayah iman, diberi hidayah Islam, sehingga hatinya ini ada kemantepan keyakinan tidak ada Tuhan kecuali Allah, la ilaha illallah. Maka kita usahakan ini. Lahir didengarkan la ilaha illallah, hidup menjalankan la ilaha illallah, mau mati terakhir yang keluar dari lisan la ilaha illallah, selamat pun. Pepet lakon jenengan mungkin ditekoni marobuka, ditekoni kalih mungkar nangkir ra iso jawab, jawab mung la ilaha illallah, cukup. Sampai la ilallah dadekne kunci swarga napa mboten nemen ta niku bodhe. Miftahul jannah la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah ini adalah ilmu yang diajarkan kepada orang-orang yang akan selamat. Bahkan bukan hanya kita-kita orang-orang awam, bukan nabi, bukan rasul. Pimpinan Nabi, pimpinan Rasul baginda Muhammad SAW masih diajari fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak ada ucapan yang apabila ucapan ini diucapkan ketika jenengan ajeng mati, kecuali orangnya masuk surga, kecuali ucapan tauhid, ucapan la ilaha illallah. Selain itu enggak ada jaminan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian tandanya orang itu akan selamat. Maka orang ini akan diberi ilham oleh Allah kebaikan. Karena iman saja tidak cukup. Iman saja tidak cukup. Ibaratnya iman itu ATM. ATM niki nek terus saldone kosong. Sing ajeng jenengan pendet duwite mboten enten. Ra yo mbur duwe ATM tok. Semono go iman, tapi gak ono amale, gak ono saldone, gak ono asete. Tiang niki napa yo tempundi-pundi namung nggawa ATM, tapi gak ono saldone. Maka orang yang akan beruntung setelah diberi iman, wong niku nek sing sugih sakwise duwe ATM, maka terus diiseni saldo. Isine amalan-amalan soleh. Kados sing diterangne kalih Gusti Allah tengene surat Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Bejolah wong iman. Niki sing dawuh Gusti Allah. Mula kudune beruntung dadi wong iman niku. Krana Gusti Allah wis mutusne bejo wong iman iki. Apapun siapapun dia, pasti nanti kalau iman itu ujungnya adalah bejo. Ujungnya adalah surga. Walaupun dengan kembelingannya, walaupun dengan macam-macam perbuatan yang mungkin dosa, tetapi iman masih tetap ada, maka dia akan ada harapan untuk keluar dari api neraka kemudian masuk surga. Itu keberuntungannya. Cuma sayangnya orang itu kalau beriman tidak dibarengi dengan amal soleh, itu mampirnya ke neraka itu lebih dominan. Walaupun tidak kekal, tetapi rasanya di surga terlalu lama juga tidak enak, hadirin. Maka kenapa kita ini dengan iman dan Islam kemudian berusaha jadi orang baik, menjadi orang soleh, menjadi orang yang beramal soleh? Maksudnya supaya kita ini tidak diharapkan tidak mampir di neraka, hadirin.
Masyarul muslimin rahimakumullah. Maka ketetapan menjadi orang beruntung, menjadi orang beriman ini, maka kita mesti selalu gembira dan merasa bangga, merasa senang, merasa diuntungkan. Kita bukan siapa-siapa, bukan tetangga Nabi, bukan bangsane Nabi, bukan pamane Nabi. Jangan bayang nih pamane Nabi mohon kadang-kadang nggak beruntung dikasih iman. Kita ini hanya orang Magetan, jauh dari Arab, jauh dari Nabi. Kadang-kadang juga bukan keluarga kiai, bukan siapa-siapa kita ini. Tetapi dengan rahmat dan kasih sayang Allah kita masih bagian iman, walaupun mungkin belum, masih banyak perbaikan dan kesempurnaan yang harus kita usahakan. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah SWT, tandanya orang itu iman. Berikutnya adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang sholatnya khusyuk. Karena orang itu kalau iman pasti sholat, orang itu kalau sholat karena iman. Nek wong iman tapi gak sholat, niki perlu ditanyakan iman ini. Lah iki nek wis iman terus gak nyembah ning Allah iki sing mbok imani sapa? Kalau orang menganggap bahwa sholat itu anugerah, sholat itu nikmat, maka sholat itu adalah satu hal yang harus diperhatikan dan dijaga. Maka sholat supaya berkualitas adalah sholatnya khusyuk. Jangan sampai sholat yang sholatnya dimurkai oleh Allah, yaitu seperti sholatnya orang-orang yang pamer. Alladzina hum yura'unan nas. Orang-orang yang sholatnya itu ingin dilihat orang. Hadirin, kalau kita ini beramal soleh, kemudian ingin mendapatkan pujian dari orang lain, ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain, itu kita ini bodoh hadirin. Orang lain itu loh, kalau menyanjung, kalau memuji itu, kita ini juga dapat apa? Juga nggak dapat apa-apa, nggak dapat duit, nggak dapat apa-apa, kok senang. Padahal kalau kita ini beramal soleh, kemudian ada niatan ingin disanjung orang, dipuji orang, malah Gusti Allah mboten seneng. Maka dalam ayat yang lain Allah menunjukkan ciri-ciri orang yang sholatnya Allah tidak suka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Salate males, geleme salat ya pengen dipuji karo orang atau ibaratnya sungkan karo wong liya. Makanya hadirin, sekali-kali kita tunjukkan bahwa sholat kita ini ikhlas. Bagaimana caranya? Coba sekali-kali sebelum dengar adzan jenengan jereng sajadah neng masjid. Nek ra iso berkali-kali, sekali-sekali. Coba dijereng sajadahe neng masjid sadurunge sholat subuh. Sehingga adzan subuh jenengan iku wis siap teng masjid, wis salat tahiyatul masjid, wis wiridan, wis zikir. Jangan sampai jadi orang itu urusan amal soleh serba terlambat terus. Salat terlambat, ngaji terlambat, semua amal soleh bagian belakang terus. Coba sekali-kali hadirin, budal jamaah ya terlambat, salat Jumat ya terlambat. Pernahkah kita ini diundang oleh Pak Bupati atau Pak Camat undangan jam 8, setengah 8 lulus nang kantor. Begitu mementingkan undangan orang yang kita anggap mulia. Kira-kira Allah mulia apa enggak di hati kita? Kata ulama, kalau Anda ingin tahu derajat kamu di sisi Allah, maka ketahuilah bagaimana Allah derajatnya. Derajat Allah di sisi kamu. Maka ada istilah orang penting adalah orang yang penting ini perintahi Allah. Orang yang agung adalah orang yang mengagungkan perintahi Allah. Lah orang hina orang yang menghinakan perintahnya Allah. Sehingga Kanjeng Nabi mengatakan man hanat ali sholah fawa indallahi ahwan. Siapa yang meremehkan sholat berarti wong kuwi remeh di sisi Allah. Pun gampang niku. Jadi jenengan nek pengen aku derajatku ning ngersane Allah ki dhuwur apa ora gampang. Keyakinanmu ning Allah, mengagungkanmu ning Allah itu seperti apa? Maka salat di sini diletakkan nomor 1 setelah iman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Krana wong iki wis njaga salat,
tenanan khusyuk, biasanya dia akan bisa menjaga perintah-perintah Allah yang lain. Sehingga Allah jadikan sholat ini menjadi tala ukur semua amalan. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati sholah. Fa idza saluhat saluhat sairu amalihi, wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Pertama kali amalan yang akan dihisab besok pada hari kiamat pada seorang hamba adalah sholat. Kalau sholatnya baik, seluruh amalannya dihitung baik. Kalau sholatnya buruk, seluruh amalannya dihitung buruk. Karena sholat ini adalah hubungan kita dengan Allah, keyakinan kita kepada Allah yang tidak nampak. Dengan yang tidak nampak saja taat, tunduk, patuh. Bagaimana dengan yang taat? Dengan yang nampak, hadirin. Maka hadirin yang dimuliakan, marilah ini bulan di mana wahyu sholat diturunkan. Mari kita perbaiki sholat kita. Mari kita khusyukkan sholat kita. Dan kita usahakan, mari kita ini kalau sholat jamaah, kita usahakan sebelum azan sudah di masjid. Karena dikatakan dalam satu riwayat, siapa yang sebelum azan sudah di masjid, besok bangun dari kubur wajahnya seperti matahari. Siapa yang azan sudah wudu, maka besok bangun dari kubur wajahnya seperti bulan purnama. Siapa yang azan kemudian istirahat kerjanya, kemudian wudu berangkat ke masjid, maka besok bangun dari kubur wajahnya seperti bintang. Habis itu enggak ada keterangan. Maknanya siapa dengar azan panggilan Allah enggak ke masjid, ya sudah, enggak ada keterangan. Tidak seperti matahari, tidak seperti bulan, tidak seperti bintang. Bagaimana? Ya enggak jelas. Bisa jadi wajahnya rusak, enggak jelas karena enggak punya malu. Karena diundang oleh Allah yang memberi segalanya kemudian enggak datang, apa enggak punya malu itu? Coba bayangkan kalau kita ini mempunyai sahabat atau saudara yang baik sekali. Mungkin pernah memberikan modal berapa ratus juta gitu. Kemudian kita menjadi orang sukses. Kemudian orang itu mengundang kita. Kemudian kita enggak perhatian. Bagaimana kita disebut orang baik? Begitu juga Allah SWT mengundang kita. Mengundang bukan untuk diapa-apain, malah mau dikasih anugerah. Dikasih 27 derajat, dikasih pahala. Sedangkan Allah sudah baik sama kita. Memberi nyawa, memberi hidup, memberi kesehatan, memberi rezeki, memberi makan, minum. Bahkan puncaknya sudah memberi hidayah. Masya Allah. Maka hadirin yang dimuliakan, marilah kita bertaubat kepada Allah. Istighfar banyak-banyak kepada Allah. Merasa bagaimana kita ini begitu banyak dosanya. Dosa itu bukan berarti melakukan maksiat saja, hadirin. Dosa itu termasuk adalah tidak sungguh-sungguh menjalankan perintah, itu sudah dosa sebenarnya. Tidak sungguh-sungguh menjalankan perintah itu sudah dosa. Atau dia tidak suka menjalankan perintahnya Allah, itu sudah dosa kalau bagi orang yang baik. Maka untuk itu hadirin, marilah sisa-sisa umur kita betul-betul kita sungguh-sungguh perhatian dalam perintah-perintah Allah, dan kita jauhi larangan-larangan Allah. Dengan begitu Allah memandang kita, memuliakan kita, dan puncaknya Allah meridhoi kita. Allahumma amin. Jalanallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana fi zumratil muttaqin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.